wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Hajah Muawana. Hari ini insya Allah akan melaksanakan pembelajaran video UKIN untuk memenuhi tugas PPG. Terima kasih. Mohon maaf bila video ataupun pembelajarannya kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tenaga, berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas dan ada. Ya, Bu. Mari teman-teman, sebelum belajar kita ada doa, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allah, moga-moga madani Tuhan ing hati kula kelawan pepadang pitutuhan kaya barang kang sampun madani Tuhan ing bumi kelawan pepadang srengenge Tuhan ing dalem selawas-lawas emangsa kelawan rahmat Tuhan welas-welas wong kang welas kabeh. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ataupun lagu nasional agar meningkatkan rasa nasionalisme. Anak-anak berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu.
IPK. Coba bacakan KD-nya Jema. Coba 4.14 itu apa? Menyajikan persuasi ajakan arahan baik pertimbangan tulis dan desain dengan Kompetensi dasar ya. Sekarang IPK-nya yang harus kita capai. Yang pertama baca Melda. menulis teks persuasi mengatakan struktur teks persuasi Yang kedua baca Charlie. menulis teks persuasi dengan memperhatikan ungkapan dengan teks persuasi dengan Yang terakhir baca Alif. Nanti teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan bahasa. Iya. Itu yang harus kalian capai ya. Terus juga ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, dengan berdiskusi peserta didik mampu menulis struktur teks persuasi dengan benar. Yang kedua, baca Fitri. dengan berdiskusi peserta didik mampu menulis teks persuasi memperhatikan kelengkapan sistematik teks persuasi dengan benar. Yang ketiga, baca Arina. Dalam berdiskusi peserta didik mampu menyunting teks persuasi dengan memperhatikan isi struktur dan bahasa dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya. Struktur teks persuasi kita bahas lagi ya. Yang pertama yaitu pemenuhan isu. Biasanya ada di awal paragraf teks persuasi. Yang kedua rangkaian argumen. Ya. Rangkaian argumen ini biasanya ada di bagian paragraf kedua ya, yang berisi argumen-argumen tentang suatu hal supaya ikut atau membeli produk tersebut. Yang ketiga ajakan-ajakan. Biasanya itu ayo, mari. Yang ketiga sebetulnya. Yang terakhir itu atau yang keempat penegasan kembali. Biasanya di terakhir ini posisinya. Contohnya, ayo kita membeli produk Lifebuoy ini karena dapat memutihkan, bisa membersihkan atau menghilangkan seluruh itu biasanya ada di iklan atau di bagian penegasan kembali ya. Kalian akan melihat tayangan ya, terlebih dahulu tentang teks persuasi ya. Pernahkah kamu terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Jika pernah, berarti kalian sudah sering melakukan hal-hal yang bersifat persuasif. Teks yang berisi ajakan atau bertujuan untuk menyuruh atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis disebut teks persuasif. Yuk kita pelajari teks persuasif lebih lengkap. Perhatikan pembahasan berikut ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi diartikan sebagai suatu ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan. Teks persuasi dapat diartikan sebagai suatu teks yang mengandung alasan-alasan, bukti, atau fakta yang mengandung unsur ajakan atau himbauan agar pembaca melakukan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan sebagainya. Bertujuan mempengaruhi pembaca agar pembaca yakin terhadap ide, gagasan, dan pendapat yang dikemukakan, dan pembaca bersedia melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Adapun ciri-ciri teks persuasi sangat berkaitan dengan upaya menjelaskan, meyakinkan, dan mempengaruhi pembaca melakukan ide yang dikemukakan. Teks persuasi memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut ini. Ciri umum dari teks persuasif bisa dirumuskan menjadi 3. Yang pertama, meyakinkan seseorang atau
ketiga yaitu bentuk elektronik. Bentuk ini biasanya digunakan di iklan televisi, bioskop, dan internet. Sementara parade persuasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis. Di antaranya adalah yang pertama, persuasi politik. Teks jenis ini digunakan dalam bidang politik dan bertujuan untuk kepentingan politik. Yang kedua, persuasi pendidikan. Teks persuasi pendidikan digunakan dalam bidang pendidikan dan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi atau biasa disebut dengan persuasi iklan. Persuasi ini dimanfaatkan dalam bidang usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa. Yang terakhir adalah persuasi propaganda. Persuasi ini sering dipakai dalam kampanye. Isi kampanye berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhir dari kampanye adalah agar pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan kampanye tersebut. Perhatikan contoh teks persuasi berikut ini. Kemudian jawablah pertanyaan pada akhir video ya. Materi ini juga bisa kalian baca di buku paket materi teks. Coba anak-anak dari tayangan tadi, berarti teks persuasi itu tadi apa? Berisi tentang Tadi sudah dibahas ya di dalam PowerPoint tadi bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasif itu adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan. Contoh teks persuasif ini, buanglah sampah pada tempatnya. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang yang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun sampah ya sampah. Paragraf kedua, baca Nilda. Sampah yang kita buang dengan sadar akan hilang sendiri. Apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diwaspadai. Namun bukan berarti tidak dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan hilang secara instan. Membuang sampah di mana saja akan beresiko, belum lagi dampak Mudah Selanjutnya Sherly. belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Baunya akan sampai ke juga yang membuangnya. Sebelum lalu keluarkanlah diri sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Dengan cara itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan mereka bahkan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kebingungan kelelahan karena mereka yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya Fitri, paragraf terakhir. Menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jaga kebersihan. Ya, tadi itu tentang contoh teks persuasi jangan buang sampah sembarangan. Sekarang kita lanjut ya. Buat kelompok ya. Ada 4 kelompok ya. Seperti kelompok pengelola isu ya. Strukturnya ya seperti ini. Jadi kalian buat nama kelompoknya dari struktur ya. Struktur teks persuasi, pengelola isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali. Ayo kalian sekarang buat kelompok atau misah-misah. Ayo.
ditulis teks persuasifnya secara berkelompok. Harus ada strukturnya juga ya. Ayo kalian tulis ya. Teks persuasif. Oh, kalian judulnya tentang apa? Tema lingkungan. Oh, tema lingkungan. Kalian bikin teks persuasi tentang apa? Bertema apa? Kalian bikin tentang apa? Hah? Bukan. Kalian bikin tentang apa? Pada saat sekarang, ayo bikin. Waktunya 4 menit lagi. Membuat terlebih dahulu desain proyeknya ya. Apa awalnya dulu tahap pertama pengenalan isu dulu ya. Yang kedua tentunya rangkaian argumen dulu ya. Yang terakhir yang ketiga itu ajakan-ajakan. Yang terakhir penegasan ulang ya. Kalian sambil mengerjakan tugas kita mendengarkan lagu klasik ya. Yang sudah nanti presentasi ya. Terus kelompok lain menanggapi. Sudah belum?
Sudah masih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara mereka beralasan sudah terlambat pergi ke sekolah. Memulai hari dengan sarapan sebenarnya sangat penting. Hal ini benar adanya karena jika seseorang kurang asupan energi pada pagi hari akan memicu timbul sarapan sangat perlu, apalagi buat orang yang punya bubur gandum pun cukup. Tentu saja akan berdampak pada menurunnya prestasi. Maka hendaknya hindari sarapan dengan menu makanan yang terlalu banyak. Tidak sarapan juga bisa mengakibatkan tidak lancarnya asupan darah ke otak, sehingga menjadi Coba kelompoknya Elin menanggapi. Coba lihat, ada nggak strukturnya? Iya, ada. Bagus tidak itu? Kira-kira. Bagus. Ya udah duduk. Tepuk tangan buat kelompoknya. Ya, sekarang maju kelompok pengenalan isu. Ya. Dari kelompok teks persuasif tema lingkungan. Salah satu penyebab dan pencemaran lingkungan yang hingga kini makin menjadi yaitu karena banyaknya limbah rumah tangga. Bahkan semakin bertambah buruk karena limbah rumah tangga tersebut dibuang sembarangan. Salah satunya yaitu limbah rumah tangga yang berasal dari aktivitas sehari-hari. Contoh dari limbah rumah tangga bisa dari sabun, deterjen maupun sampo, bisa juga dari makanan, bisa makanan bulog maupun sayuran yang tidak habis dikonsumsi, atau dari barang-barang bekas pakaian seperti kardus maupun info. Jika semua itu dibuang sembarangan, maka pencemaran lingkungan tidak bisa dihindari. Upaya termudah dilakukan untuk menghindari resiko tersebut ada dua cara. Pertama, dengan memilih bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, misalnya dengan kimia akan secara otomatis mengurangi pencemaran air. Cara berikutnya bisa dengan mendaur ulang sampah tersebut dengan menjadikan barang yang lebih bermanfaat. Misalnya dengan mendaur ulang sisa sayuran yang tidak terpakai dengan menjadikannya kompos. Bisa juga dengan mendaur ulang sampah plastik menjadi beberapa kerajinan dan lain sebagainya. Itulah setidaknya ada dua cara untuk menghindarkan lingkungan dari resiko pencemaran udara. Lingkungan yang bersih akan membuat suasananya semakin betah dan nyaman. Coba kelompok lain menanggapi, ayo Peter. Tanggapi argumen ya. Coba gimana? Sudah ada semua belum itu strukturnya? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ayo, kelompok ajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu dari kelompok mana? Melalui kontak dengan orang yang tidak. Dalam hal ini bisa melalui batuk, bersin, dan air liur atau cairan hidung. Corona telah menimbulkan banyak korban dan belum ada vaksinnya serta telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Penyebaran virus corona di Indonesia hingga 18 Maret 2000 dan 19 meninggal dunia. Berita ini tentunya menimbulkan rasa khawatir bagi masyarakat. Namun rasa khawatir ini jangan diikuti dengan panik berlebihan, tapi hendaknya diikuti dengan sikap waspada dengan mengikuti perkembangan
tidak ada kita terlambat untuk memulai. Ayo Indonesia kalian bisa. Yuk kelompoknya pengenalan isu menanggapi. Coba lihat. Bagus. Tepuk tangan buat kelompok agama. Ayo kelompok terakhir. Kelompok penegasan pembantu. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari kelompok apa? Kami dari kelompok penegasan kembali pada suatu teks persuasi tentang pendidikan. Masyarakat Indonesia adalah aset pembangunan masyarakat yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi, bisa menjadi roda penggerak membangun di Indonesia. Tapi penduduk yang besar kata dari ini dengan kualitas SDM yang bagus hanya akan menjadi beban pembangunan. Karena itulah kualitas SDM di Indonesia harus ditingkatkan. Salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Masyarakat Indonesia harus mengenyam pendidikan yang bagus. Pembelajaran dan kurikulum pun harus ditanamkan sesuai perkembangan dan tuntutan zaman melalui pendidikan pula. Masyarakat bisa mengembangkan mereka. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Pendidikan bisa membuka kesempatan kepada para kaum muda untuk mencapai cita-cita mereka. Tanpa kesempatan untuk mengenyamkan pendidikan, maka masyarakat Indonesia tidak akan bisa mengerti perkembangan dunia. Mereka juga tidak akan punya bekal dasar untuk belajar dan kehidupan. Jadi pendidikan memiliki peranan yang penting dalam kemajuan sebuah negara. Jika kualitas pendidikan di Indonesia bagus, maka negara ini akan memiliki sumber daya manusia yang bagus. Sumber daya manusia yang berkualitas ini adalah modal pembangunan yang potensial. Jadi mari kita sama-sama mendukung suksesnya program Wajib Belajar di Indonesia. Coba kelompok lain menanggapi. Ayo kelompoknya ngajakan. Coba lihat ya. Coba lihat tuh benar tidak, sesuai tidak strukturnya. Siap, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok. Semuanya bagus ya, rata-rata presentasinya bagus, strukturnya juga ada semua sesuai ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Periksa kembali ya, benar tidak tulisannya ya. Ya benar, sesuai. Ya bagus, sesuai. Ya bagus, sesuai. Ya bagus, sesuai ya. Sekarang kita tahap menyunting ya, menyunting teks persuasi. Ada yang tahu menyunting teks persuasi itu apa? Ini ya, contoh menyunting nih. Memperhatikan kembali menurut kalian apa yang kurang? Memperhatikan kembali